Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tugas ke-6 ini kita akan membuat intro atau opening video dengan menggunakan KineMaster. Aspek rasio yang kita pakai 16:9. Kemudian kita masuk pada media brosur. Lalu kita cari latar belakang yang kita inginkan. Di sini ada banyak latar belakang pilihan dari arsip KineMaster. Di sini saya memilih warna hitam untuk latar belakang dasar. Jangan lupa di awal kita panjangkan durasi backgroundnya, jangan terlalu panjang. Untuk intro sekitar 10-11 detik saja. Untuk pada menu lapisan dan media, kita muat tampilan atau fitur lain untuk dijadikan sebuah logo. Nah, untuk membuat logo seperti ini ada aplikasi lain, saya tidak perlu jelaskan. Di sini langsung saja logo yang sudah saya buat, kemudian saya masukkan di arsip atau file Android saya. Selanjutnya kita pilih menu opasitas dan kita turunkan. Di sini saya memilih 10% saja untuk keredamannya. Untuk melebur backgroundnya, kita pilih menu lapisan dan masuk pada menu efek. Selanjutnya kita pilih basic effects. Dan di sini saya memakai Gaussian blur. Nah, akan tampil di layar seperti ini. Kemudian kita perbesar saja, dikasih full di layar. Masuk menu pengaturan dan kita pilih di sini blurnya. Saya pilih 5 saja, tidak terlalu tinggi. Oke, sudah rapi seperti ini. Jangan lupa kita panjangkan durasi Gaussian blurnya. Jika sudah rapi semua, maka kita akan masukkan lagi fitur lainnya atau logo. Masuk pada menu lapisan, kemudian media. Kita cari logo atau fitur yang sudah kita siapkan untuk dijadikan fitur inti kita. Nah, seperti ini fitur intinya. Kemudian kita atur saja besar atau kecilnya, disesuaikan saja dengan latar belakang. Kemudian kita pilih animasi masuk, dan saya di sini memilih menu tingkatkan. Juga saya mainkan speednya di sini di atas 1,5 per second. Warna dasar yang warna oranye itu kita memilih kunci chroma atau chroma key. Nah, secara otomatis fitur yang berwarna oranye itu akan hilang. Bisa juga di sini kita mainkan atau kita atur green screen-nya ataupun person vector-nya. Setelah dirasa sudah rapi dan sudah pas, sudah cocok antara fitur dengan latar belakang, jangan lupa juga di sini kita seret ya, panjangkan durasinya sama dengan background. Nah, supaya logo atau fitur tidak terlihat diam, maka di sini kita muat efek goyang. Kita masuk pada menu lapisan. Kemudian masuk pada menu efek. Nah, jika efek tersebut tidak ada di tampilan KineMaster kalian bisa cari dulu untuk mendownloadnya. Sudah disiapkan di arsip KineMaster. Yang saya butuhkan di sini adalah efek mirage untuk tampilan fiturnya lebih terlihat bergerak. Oke, efek miragenya kita ratakan ke depan. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada pengaturan. Kemudian kita mainkan modenya 1 saja. Setelah itu speednya sekitar 10 saja. Kemudian stringnya yaitu saya pakai cukup 5 saja. Oke, untuk sementara kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, itu dia logo yang dipakaikan efek mirage supaya terlihat menarik. Untuk menambah efek cahaya, di sini kita masuk ke menu lapisan, kemudian kita masuk pada menu hamparan.
Nah, untuk efek cahaya di sini saya memilih Stellar Auro 2 yang saya sudah download sebelumnya dari arsipan KineMaster. Efek cahaya yang kita gunakan di sini tidak terlalu dominan, ya, makanya kita di sini putar saja, taruh di sudut, kemudian kita perbesar lagi. Setelah itu kita masuk pada menu alpha atau opasitas, kita atur saja. Di sini saya turunkan sekitar 35%. Nah, di sini supaya background tidak terlihat kosong, maka kita tambahkan saja efek partikel. Kita langsung cari saja efek partikel. Kita masuk pada menu lapisan, kemudian klik hamparan. Setelah itu kita cari efek partikel yang kita inginkan. Nah, sebelumnya jika tidak ada, kita bisa mendownloadnya, dapatkan lainnya yang sudah diarsipkan oleh KineMaster. Di sini saya memakai Sublime Spark. Nah, di sini ada 4 partikel yang disajikan oleh Sublime Spark-nya. Saya pilih yang nomor 4, kemudian di sini langsung saja kita kasih penuh. Jangan lupa dikasih panjang durasinya. Nah, untuk efek partikelnya di sini saya atur, saya sesuaikan saja dengan munculnya logo pada tampilan intro tersebut. Oke, kira-kira seperti ini efek partikularnya. Nah, ini terlalu terang, terlalu bercahaya, maka kita atur dengan opasitas. Di sini saya pakai sekitar 75% saja untuk keredamannya. Nah, agar terlihat lebih menarik, di sini saya atur animasi masuk. Lalu saya pilih putar berlawanan. Kemudian tidak lupa juga saya memilih speednya. Kira-kira saya gunakan di atas 1,5 per second, ya, saya pilih saja 2 untuk kecepatannya. Oke, setelah itu kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini dia efek cahaya partikelnya, tidak terlalu mengganggu juga daripada background ataupun fiturnya. Langkah yang selanjutnya adalah kita di sini bisa menambahkan fitur lain. Langsung saja kita masuk pada menu lapisan dan kita cari di media brosur, tentunya yang sudah kita siapkan. Kita di sini coba masukkan logo daripada Iggy. Oke, untuk menghilangkan warna dasar pada logo Iggy ini sangat mudah sekali agar terlihat transparan di tampilan backgroundnya. Kita masuk pada menu pemangkasan, kemudian kita klik saja topengnya. Setelah itu kita atur bulunya kira-kira yang sesuai saja. Langkah selanjutnya kita klik menu kunci chroma. Setelah itu di bagian kunci chroma kita aktifkan kunci chromanya. Nah, ini sudah tidak terlihat. Nah, jangan khawatir. Setelah itu kita masuk pada menu penyampur atau menyampur. Saya di sini memilih layar untuk supaya terlihat transparan. Selanjutnya kita bisa tambahkan logo yang lainnya atau fitur yang lainnya supaya tidak terlalu kosong juga pada bagian background. Kita di sini siapkan berupa logo dari Sagusanov, ya. Kita kecilkan logo tersebut, disesuaikan saja dengan logo yang sebelumnya. Setelah itu untuk menghilangkan warna dasar pada putih di logo tersebut, kita pilih di sini menu pemangkasan. Kemudian klik topengnya, lalu pilih bentuknya, kita klik yang bulat. Setelah itu kita atur juga bulunya. Di sini saya gunakan di atas 20%, ya, kita paskan saja 25%. Nah, supaya terlihat lebih menyatu dengan background, kita atur juga dengan menyampur. Tetap di sini saya menggunakan opasitas layar, ya. Kita juga di sini bisa memilih opasitas tampilan lainnya. Nah, ada cahaya lembut dan ada yang lainnya. Saya memakai layar. Kalau kurang transparan, kita langsung pada masuk menu
opasitas ya atau alpha. Nah, kita atur saja di sini untuk melihat ketransparannya. Nah, di sini saya pakai kira-kira 82% saja. Oh iya, tadi lupa di logo IG saya lupa memasukkan menu animasi masuk. Di sini saya pilih tingkatkan ya supaya terlihat muncul. Kemudian saya atur speednya di atas 1,5 per second. Begitu juga kita atur animasi masuk pada logo Sagu Sanopnya ya, kita pakai yang tingkatkan. Kita samakan saja speednya dengan logo yang sebelumnya. Oke, untuk sementara kita lihat hasil akhirnya. Nah, itu dia hasil akhirnya untuk membuat intro ya. Ini sudah cukup lumayan dengan menambahkan partikel, menambahkan efek cahaya, menambahkan logo-logo ataupun fitur. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan partikel lainnya atau cahaya. Nah, di sini saya ingin memasukkan efek illustration untuk bagian akhir pada intro video. Caranya tetap sama, masuk pada lapisan dan hamparan, kemudian saya pilih di sini illusion dan saya pilih di nomor 3. Nah, untuk efek illusion ini kita tampilkan di bagian akhir intro. Fungsi dari efek illusion ini adalah saya gunakan sebagai penutup intro. Kalian juga bisa menggunakan penutup intronya dengan menambahkan fitur atau menambahkan logo-logo lainnya. Bisa juga kita memasukkan efek transparentasi sebagai penutup dari intro. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan teks pada penutup intro. Kita langsung saja masuk pada menu lapisan, kemudian kita pilih di situ teks. Nah, di sini kita bisa tulis apa saja. Saya ingin menulis "Let's go to video". Setelah kita menulis teksnya dan dirasa sudah cocok, kemudian kita langsung saja klik pada tampilan pilih. Nah, untuk teksnya di sini juga kita bisa atur fontnya, kita sesuaikan yang kita cocok. Saya sudah banyak mendownload dari arsip KineMaster berupa tulisan-tulisan yang menarik. Di sini saya pakai coba Faster One Regular. Nah, di sini saya ingin memunculkan teksnya, kemudian saya pilih saja animasi masuk. Setelah itu saya pilih tingkatkan, tidak lupa juga saya atur speednya di atas 1,5 per second. Oke, untuk teksnya kita perbesar saja supaya terlihat hampar ke depan ya. Nah, supaya teksnya terlihat hidup, maka kita atur saja pada bagian bayangan atau juga bagian ikhtisar. Juga bisa kita tambahkan bersinar. Kita sesuaikan saja dengan efek illusion supaya tidak terlihat dominan. Pada bagian pencahayaan teks, bayangan teks, atau list pada teks. Oke, saya rasa cukup di bagian penutup intro. Kita kembali lagi di bagian depan intro. Ada yang kurang rapat, mungkin kita bisa tambahkan efek partikel supaya tidak terlihat kosong-kosong banget ya. Nah, di sini kita bisa cari pada menu lapisan, kemudian kita masuk pada menu hamparan. Efek partikel yang saya gunakan di sini saya memakai Rainy Days ya, nomor 3, supaya terlihat ada illustration hujan ya. Oke, efek partikel hujannya kita munculkan di depan saja karena memang sebagai efek partikel pembuka supaya terlihat menarik dan terlihat hidup pada bagian intro. Jangan lupa dipanjangkan juga durasinya, disesuaikan dengan backgroundnya. Oke, di sini kita sudah memasukkan efek dan partikel di bagian awal dan di bagian akhir supaya terlihat menarik. Selanjutnya di sini ada yang saya ingin tambahkan lagi berupa efek dari pecahan kaca ya. Saya ingin menggunakan set thread ya untuk pecahan kacanya, menyambung antara bagian intro logo dengan masuknya penutup ya, bagian penutup di bagian efek illusion tadi itu ya. Oke, kita akurasikan kira-kira ya
seperti ini ya, efek pecahan kacanya dengan masuk pada efek illusionnya ya, bagian penutup dari intro. Ya, saya rasa ini sudah cukup ya, bagian antara depan dan bagian belakang intro untuk memasukkan efek ataupun partikelnya. Kemudian di sini saya ingin menambahkan bagian penutup dari intro yang sebetulnya tadi sudah ada ya, sudah ada efek transitionnya ya dari efek illusion itu, tapi saya ingin menambahkan lagi. Caranya seperti biasa, kita masuk pada menu lapisan, kemudian kita pilih tulisan tangan. Nah, di sini kita atur bagian kotaknya yang putih itu ya. Nah, putih ini, kemudian warnanya kita ganti warna hijau ya, supaya nanti bisa dijadikan green screen juga ya. Nah, seperti ini, kemudian kita atur ya, kita sesuaikan, lalu kita miringkan sedikit ya. Nah, setelah itu kita perbesar ya, dibuat full saja ya, dibuat penuh saja supaya tidak terlihat betul backgroundnya. Nah, jika tampilan tulis tangannya sudah seperti ini, kemudian kita masuk pada menu animasi masuk. Nah, kita pilih di sini menu usap ke kiri ya. Nah, kita atur juga ya speednya supaya tidak terlalu lambat. Maka di sini kita naikkan speednya di atas 1/second. Nah, ini dia tampilannya seperti tirai ya, menyusup ke bawah. Keren sekali bukan untuk bagian penutup intro. Jika dirasa sudah fix antara bagian awal dan bagian akhir intro, kita ulang saja ya. Kita sesuaikan semua antara fitur, efek, ya, partikel ataupun tambahan-tambahan logo lainnya. Kita bisa atur sebelum kita simpan. Oke, di bagian yang terakhir ini saya ingin menambahkan efek sound supaya bagian intro tersebut terlihat hidup dan lebih menarik ketika dipakaikan headphone ataupun headset. Untuk membuat sound effect, caranya sangat mudah sekali. Kita di situ tinggal klik saja pada menu audio. Bagaimana cara mengoperasikan efek soundnya? Oke, simak saja langkah-langkah yang saya lakukan. Oke, saya rasa sudah semua. Terakhir tadi bagian sound efeknya atau efek sound saya sudah lakukan. Itulah cara membuat intro pada video dengan menggunakan KineMaster. Di sini kalian juga bisa mengikuti cara-cara atau langkah-langkah yang sebetulnya sangat mudah sekali pembuatan intro. Kalian tinggal mendownload saja berupa logo atau fitur yang sudah ada, ataupun bisa cari di aplikasi-aplikasi yang memang sudah menampilkan fitur-fitur atau tampilan yang sangat keren. Kita tidak perlu membuat tampilan yang sulit, cukup yang mudah saja kita bisa buat menarik di KineMaster ini. Oke, di bagian yang terakhir ini kalian tinggal save saja, klik saja di bagian pojok kanan atas. Terima kasih banyak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.